Ya, kita mulai Bante ya. Baik, kok boleh. Ya. Selamat malam, Sotiotu, Namo Buddhaya. Kembali lagi kita di online Zoom Single Buddhis. Saya Awi yang akan menjadi moderator pada malam ini. Malam ini kita akan mendengarkan sharing Dhamma dari Bante Dhammabuddho dengan tema nasib dan karma. Berikut ini adalah profil singkat narasumber kita. Biku Dhammabuddho, tempat penabisan di Wihara Tepsirin Bangkok. Penabisan tanggal 29 Juni 2013. Guru penabisan Yang Mulia Chaukun Kanitsaro Mahatera. Bante pernah berwasa 2013 di Wihara Hutan Tep Nimit Sakon Nakhon, Thailand. 2014 Wihara Buddha Meta Arama, Jakarta, Indonesia. 2015 Wihara Hutan Bodh Gaya, India. 2016 Wihara Buddha Meta Arama, Jakarta. 2017 sampai 2020 di Cetia Panasika, Jakarta. 2021 Wihara Dhamadipa, Manado. Bante juga sebagai pembina Yayasan Buddha Mamaka, pembina Pusdiklat Buddha Mamaka Belitung, pembina Cetia Panasika, Jakarta, pembina Yayasan Dana Everyday. Teman-teman diharapkan on kamera untuk menghormati narasumber kita. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana, mari bersama-sama membacakan Namo Tassa 3 kali dan Aradhana Dhamma Desana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Bante, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ko Awi, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sedama, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama kembali beranjali di dalam hati, mengikuti pembacaan Wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kalena Dhamma Sakaca, Kalena Dhamma Sawanang, Etang Manggalang Utamang. Selamat malam kepada Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada hari ini. Bante senang bisa diundang di grup SB ya, Single Buddhist, karena Bante sendiri juga masih single. Ya, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai nasib dan karma ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita banyak sekali
pemahaman-pemahaman yang keliru ya. Kadang-kadang kalau mungkin Bapak Ibu membaca berita atau komen-komen dari netizen ya kan, kadang-kadang selalu pada bilang karma lu ya kan. Nah, itu kan karma. Nah, jadi karma itu seakan-akan selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif ya. Kalau karmanya buruk ya, kalau kadang-kadang misalnya ditangkap tangan oleh KPK, oh itu karmanya ya kan. Nah, seakan-akan jadinya karma ini selalu yang negatif. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep karma dan konsep nasib, dan mungkin lebih baik kalau kita lebih banyak ditanya jawab nantinya ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, jadi kita bisa sama-sama sambil belajar. Nah, ada dua konsep, yaitu konsep nasib. Konsep nasib ini banyak digunakan oleh agama yang lain. Kadang-kadang dibilang, oh itu nasib kamu, ya sudah dari atas diberikan ke kamu, ya. Kalau misalnya kamu nasibnya miskin, ya miskin terus, ya. Kalau nasibnya orang kaya, akan kaya terus. Nah, jadi konsep nasib ini adalah yang dianut oleh agama-agama yang lain. Bante kasih contoh agama yang lain ini apa? Di India, konsep nasib digunakan oleh banyak orang-orang yang beragama Hindu yang ada di India. Konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah pokoknya kalau mereka sudah lahir dalam kasta, ya misalnya kasta paling rendah, maka seumur hidup mereka akan menjadi kasta yang rendah. Ya, nggak mungkin mereka akan naik ke kasta yang lain. Misalnya Bante kasih contoh, ketika mereka menjadi terlahir di dalam kasta sudra, ya kasta yang paling rendah, itu sudah nggak mungkin Anda bisa pindah, ya pindah menjadi kasta satria, apalagi pindah ke kasta brahmana, itu sudah sangat-sangat tidak mungkin. Dan kita lihat di beberapa pemberitaan ketika terjadi pernikahan ya antara kasta, ya kadang-kadang kasta yang tinggi dengan kasta yang rendah, kadang-kadang mereka sampai malu ya, kadang-kadang harus diusir dari desanya, kadang-kadang juga bukan tidak mungkin dibunuh. Nah, karena ini tidak boleh menentang sistem kasta yang ini. Karena dianggap kita terlahir di dunia ini adalah sudah nasib kita, ya menjadi nasib yang harus Anda pikul seumur hidup. Ya. Nah, bahkan lebih menarik lagi kalau Bapak Ibu pernah ke India, ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke India, ada satu tempat, ya, di kota Rajgir, terus kemudian di atasnya ini adalah Goa Satapani, ya. Mungkin kalau tur yang biasa di Indonesia juga nggak ke sana karena tempatnya sangat crowded. Nah, di Goa Satapani ini di atas adalah tempat di mana 500 arahat berkumpul setelah Sang Buddha Parinibbana, kemudian menentukan isi dari Dhamma, ya atau kita kenal dengan konsili yang pertama. Nah, di bawah ini adalah sekarang dijadikan dari dulu ya, dari zaman Raja Bimbisara, di bawahnya adalah tempat pemandian air panas. Nah, kemudian tempat pemandian air panas ini unik, Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 tingkat. Jadi ada 4 tingkat ya. Jadi air dari gunung turun ke tingkat yang pertama, yang paling atas. Ya. Paling atas ini adalah apa? Yang boleh mandi di atas ini adalah hanya kasta Brahmana. Selain kasta Brahmana, nggak boleh mandi di situ. Ya. Kemudian dari tingkat pertama air ya ada apa seperti selokan ya, pancurannya turun ke lantai berikutnya, yaitu untuk mandi kasta satria. Ya, jadi bekas Brahmana mandi, Brahmana nih mandi pakai air bersih, sisanya turun ke kasta yang kedua. Nah, baru setelah air mandi dari kasta yang kedua turun ke yang kasta yang ketiga. Dan Bapak Ibu bayangkan, kasta yang terakhir mandinya bagaimana? Ya, nggak boleh pindah ke atas, nggak boleh,
Karena mereka percaya, kalau mereka melawan sistem ini, mereka akan di dalam kehidupan 500 kali berturut-turut, akan mengalami penderitaan yang sama. Jadi, bagaimana? Hanya menjalani nasib. Nggak ada yang berubah. Ya, saya lahir di sini, saya begini-begini aja. Nggak bisa berubah. Nah, maka itu, ini tentunya adalah perbedaan konsep dengan konsep karma yang kita anut sebagai umat Buddha. Ya, ini adalah beda konsep. Konsep sejati, misalnya konsep seperti tadi, nasib ya. Kalau saya bodoh, saya akan bodoh seterusnya. Ya, kalau saya miskin seterusnya. Hanya menjalani. Kita tidak aktif, tidak mau berupaya, tidak mau berusaha untuk merubah hidup kita. Ya, kalau Bante di India, karena kita ada tempat di sana di Bodh Gaya, makanya kita sering ya kadang-kadang kalau Bapak Ibu jalan ya ke rumah di belakang-belakang itu kasihan banget. Kadang-kadang saking miskinnya ya, rumahnya itu cuma pakai jerami bekas dari padi, kemudian ditempel pakai tanah liat, tanah lempung. Ya, kalau ada uang sedikit, rezeki sedikit, mereka dapat plastik beras buat tutup biar kalau hujan nggak masuk angin atau nggak masuk air. Nah, seperti itu karena mereka menganggap ya hidupnya hanya begini-begini aja, nggak bisa lebih dari itu. Nah, sedangkan di dalam Buddhism, karma yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah karma yang aktif. Kenapa karma yang aktif? Karena Buddha kasih tahu kepada kita, sabe sankara anicca, segala sesuatu tidak kekal. Akan menjadi baik atau dari baik menjadi tidak baik. Ya, Bante kasih contoh. Dari orang yang biasa-biasa saja, bisa ketika dia berusaha, dia bekerja dengan baik, bisa menjadi pejabat, ya kan, menjadi direktur, menjadi orang kaya, dan seterusnya. Apakah ini permanen? Tidak permanen. Ini akan berubah. Kalau ketika kita di atas kita lupa, ya, kita jadi pejabat kita lupa, kita jadi direktur kita lupa. Akhirnya karma akan berubah lagi. Ya, berubah menjadi apa? Mungkin jadi korban OTT dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu. Jadi karma itu adalah sesuatu yang aktif. Sehingga kita sebagai umat Buddha harus banyak berbuat baik. Ya, kita sebagai umat Buddha harus berbuat baik. Kenapa kita perlu berbuat baik? Karena kebajikan yang kita lakukan ini adalah membuat opportunity, membuat kesempatan-kesempatan yang baik di dalam kehidupan kita di masa mendatang. Kemarin waktu Bante menghadiri seminar di Thailand, satu guru ya, yang mulia Acan Prasutiro, beliau bilang kepada kita bahwa karma ini yang kita dapatkan hari ini sebenarnya adalah 80% dari yang kemarin. Ya, 20% yang kita dapatkan langsung hari ini. 80%-nya dari kemarin. Bante kasih contoh misalnya. Ketika kita hari ini, ya mungkin Bapak Ibu yang doyan seafood, hari ini Anda makan kepiting. Apakah hari ini kolesterolnya muncul? Ya, kolesterolnya nggak muncul hari ini. Ya. Ketika Anda makan, karma yang hari ini Anda dapat adalah apa? Kenyang. Itu doang. Ya, sama karma yang kita bayar adalah apa? Oh, harganya mahal seafood ya. Karena bensin susah, nelayan susah, harganya naik. Itu doang karmanya. Ya, 80%-nya kapan? Nanti. Kalau sudah belakang cenat-cenut gitu kan pas ke dokter, coba ambil darah, kolesterolnya tinggi. Nah, itu. Ya, jadi 80% dari karma yang Anda hasilkan akumulasi adalah nanti, bukan hari ini, bukan saat ini. Ya, sehingga ketika kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai upasaka upasika yang sudah memahami, yang sudah mendalami Dhamma, kita benar-benar harus hati-hati di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, karena kadang-kadang kita berbuat jahat sekarang belum ada hasilnya, ya. Bante kasih contoh yang kolesterol yang tadi. Kita makan seafood belum tentu hari ini langsung kolesterol, ya. Anda makan yang asin-asin belum tentu hari ini langsung darah tinggi, tetapi nanti. Nah, oleh karena itulah ketika kita sadar bahwa oh ternyata nanti hasilnya yang lebih besar. Makanya yang kita harus berubah adalah kenapa kita tidak di dalam kebajikan. Kenapa kita tidak mengisi hidup kita di dalam kebajikan. Kadang-kadang juga sama ya, umat-umat itu suka bertanya, Bante, saya suka berbuat baik, tetapi kenapa saya masih susah? Saya sering berbuat baik, tetapi saya kenapa menderita? Saya sering berbuat baik, kenapa saya apes? Ya, bahkan ada satu umat yang hidupnya benar-benar dari yang Bante kenal ya, dari begitu tinggi, turun sampai benar-benar nggak punya apa-apa. Tetapi dia bilang, Bante, saya sering berbuat baik, tapi kenapa ini semua hilang? Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, ketika kita berada di posisi seperti itu, ketika kita berada di dalam kondisi-kondisi yang demikian. Nah, inilah karena konsep daripada sebab akibat yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita yang lampau. Yang paling kentara adalah ketika masa COVID kemarin, ya. Ketika masa COVID tahun awal-awal 2020, ketika lockdown dan seterusnya, apa yang terjadi? Ada umat Bante, ya. Sebelum masa COVID, beliau buka restoran, ya, buka restoran. Tiap hari kalau Bante lewat, suami istri ini selalu dana makan. Ya, ketika kami sangha lewat di tempat beliau Pindapata, setiap hari mesti berdana. Sesibuk apapun mereka berdana. Kemudian ketika COVID, waktu itu kami bikin sanitizer. Jadi semua restoran yang dekat kami itu di tetangga kita kasih semua. Terus biasanya Bante ingatkan, oh ada 10 toko misalnya. Bante kirim 10. Balik 1. Terus saya Bante tanya, kenapa yang 1 nggak dapat? Oh, yang 1 Bante sudah jadi bos. Hah? Kenapa? Begitu ada COVID, beliau langsung ubah bisnisnya. Langsung menjual barang-barang ini yang barang-barang yang waktu itu butuh ya, alkohol, sepeda, obat-obatan, vitamin dan seterusnya. Jadi hari ini sudah tutup toko makanan, sudah ganti usaha yang baru dan lebih sukses. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita lihat bahwa ketika masa-masa sulit, orang yang suka berbuat baik akan muncul titik temu yang baik, akan muncul usaha-usaha yang baik, akan muncul berkah-berkah yang baru buat mereka. Nah, oleh karena itulah kita harus percaya di dalam karma dan kebajikan yang sering Anda lakukan. Ya. Dan yang terakhir, ini kesaksian Bante sendiri. Ya. Waktu Bante masih umat seperti Bapak Ibu, Bante ini dari Manado. Ya. Bante juga dulu anak kos. Jadi ketika saya masih kuliah, saya punya orang tua, ya sudah budgetin ya, pokoknya 1 bulan sekian dikirim. Nah, jadi Bante sudah hitung-hitung, bayar kos, dan lain-lain. Itu kurang lebih setiap bulan cuma lebih 200.000. Ya, cuma lebih 200.000. Waktu itu saya bilang 200.000 ini mau bikin apa ya? Kalau anak-anak zaman tahun 2004 itu kami dulu pergi main. Waktu itu belum ada Mobile Legends, ya belum ada semuanya. Jadi masih pergi main yang konvensional ya, time zone dan seterusnya. Tetapi waktu itu saya bilang, sayang, ya kan ada kesempatan karena Bante tahu di Wihara Menteng di Buddha Metta itu ada dia masih hidup ya waktu itu yang mulia Bante Win. Ya kalau Bapak Ibu masih kenal Bante Win Wijano. Waktu itu beliau masih hidup. Jadi setiap hari Bante ingat hari Kamis saya libur kuliah, pagi-pagi sudah beli makanan. Kemudian naik bus dari Binus
ke Selipi, Selipi ke Menteng, jalan kaki ke Wihara. Nah, setiap Kamis seperti itu. Kemudian ketika kita saat ini, walaupun Bante ada dimanapun, ya, kekurangan makanan itu nggak pernah. Ya, Bante di India dapat teman yang baik. Udah, kamu sini aja, makan di sini. Bante ke tempat lain yang nggak ada umat Buddha Theravadanya bisa hidup, ya, dana makan tetap ada. Nah, inilah hasil daripada kita berbuat baik, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap perbuatan baik yang Anda lakukan itu adalah perbuatan baik yang sia-sia. Atau, aduh Bante saya minder, saya berbuat baik itu kecil. Jangan menganggap seperti itu, karena Buddha tidak melihat nilainya. Ya, Buddha, para bodhisatwa, mereka tidak melihat nilainya. Bahkan para guru-guru yang suci, ya, seperti para Lumpo yang Bante kenal di Thailand, mereka tidak pernah melihat nilai daripada pemberian yang Bapak Ibu lakukan. Ya, tetapi yang mereka lihat adalah niat baik, usaha, dan keikhlasan daripada Bapak Ibu. Itulah yang dilihat. Jadi ketika Anda berbuat baik dengan cara demikian, maka ini memiliki kekuatan yang baik, yang mampu menolong kita di masa-masa kita sulit. Dan inilah menjadi bibit kebahagiaan di masa mendatang. Nah, mungkin ini untuk pengantar. Kalau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, ya mungkin Bante persilahkan melalui Ko Awi moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Mana tahu ada yang mau bertanya tentang nasibnya. Saya isi di kolom chat ya, Kowi ya, yang pertanyaan di grup. Oh iya, titipan ya. Pertanyaan atau sebentar. Ya, Bante, ini ada titipan pertanyaan, Bante, dari teman-teman nih, Bante. Bentar saya bacakan, Bante. Dari Citina, apa bedanya nasib dan karma, Bante? Bante belum di unmute, Bante. Baik, ya jadi dari Citina, beda nasib dan karma, kalau dari tadi Bante jelaskan, kalau nasib ini lebih kepada yang pasif, ya kadang-kadang orang menganggap sesuatu itu yang sudah tidak bisa diubah, ya jadi ya udahlah jalani aja, ya memang sudah nasib begini aja, ya nggak ada perubahan dari situnya. Jadi yang Anda dapatkan adalah nasib seperti itu. Padahal kalau misalnya sedangkan karma adalah lebih ke aktif, ya lebih bisa berubah. Nah, secara logika yang Bapak Ibu mengalami pengalaman selama hidup Anda, baik hidup kita sendiri maupun hidup dari orang-orang yang sukses seperti itu, ya kita melihat mana lebih banyak nasib atau karma yang berubah, ya. Kalau kita bilang, oh berdasarkan nasib, Jack Ma nggak seperti hari ini, ya. Tetapi kenapa Jack Ma bisa berubah? Karena dia berusaha, ya. Mungkin dia nggak tahu konsep daripada karma, tetapi dia berusaha di dalam hidup dia. Dia tidak mau hidupnya susah-susah terus. Jadi dia mau berusaha menjadi seseorang yang sukses. Dan ini yang terjadi. Nah, jadi ini bedanya Citina, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bante. Semoga terjawab ya, Citina.
Ya, teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa raise hand. Ya, kebetulan di chat ini ada dari Cisuryani ya. Cisuryani mau langsung bertanya langsung dari mic juga boleh. Cisuryani bisa unmute, menyalakan kameranya Cisuryani. Malam Bante, nama budaya Malam. Bante. Bante, saya mau nanya Bante yang mengenai di kolom chat, kan saya udah di chat semua Bante. Saya mau nanya Bante, apa kita punya karma kita itu bisa dilihat dari tangan kita nggak ya Bante? Dari tangan orang tersebut Bante. Itu satu. Terus kalau misalnya nih Bante, kalau karma baik, karma buruk kan katanya bisa dikikis. Dalam agama Buddha kan kita bisa dikikis dengan karma baik ya Bante. Terus apakah karma baik yang kita lakukan bisa merubah garis tangan seseorang tersebut Bante? Terus yang ketiga Bante, kalau kita mempunyai karma masa kehidupan yang lampau, yang dulunya benar-benar jahat banget gitu Bante, itu bisa mempengaruhi garis tangan nggak ya Bante? Makasih ya Bante, nama budaya Bante. Baik, ya. Jadi Cisuryani intinya garis tangannya ya. Pokoknya garis tangannya bagaimana. Nah, jadi mengenai garis tangan dengan karma, apakah ada related ya begitu? Kalau misalnya bilang ada ya, karena setahu Bante, beberapa tradisi ya, bukan hanya tradisi di kita di Tionghoa, tetapi tradisi juga di Thailand, mereka juga ada ya. Jadi Bapak Ibu di sana ada kayak buku yang ini ya, garis-garis tangan ini ada. Maksudnya kalau garisnya bagaimana, ya kayak ya garisnya mungkin miring dikit, agak susah dikit, garisnya yang mana pendek, umurnya pendek begitu ya. Nah, apakah ini related dengan karma dan bagaimana opportunity daripada ini ya? Kalau kita bilang garis di tangan kita, Bapak Ibu, ya ini misalnya garis tangan Bante sendiri, ya ini biasanya ada 3 yang jarang berubah, ya jarang berubah, yang dominan, yang misalnya yang garis, kemudian yang tebal-tebal itu jarang berubah, tetapi yang bagian yang mungkin kecil-kecilnya ini sering berubah, ya itu bisa berubah. Nah, apakah ini berubah akibat karma baik atau karma buruk? Nah, ini harus kita buktikan sendiri, Ehipasiko ya. Kalau misalnya Cisuryani mau iseng, coba. Misalnya yang tangan, kan sekarang banyak scanner nih. Kita fotokopi atau kita scan tangan kita yang sekarang. Kemudian, selama 6 bulan ke depan, ya coba Cisuryani berusaha melakukan perbuatan baik. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya, baca parita, ya simple aja. Ya, kalau Bante bisa kasih tahu ke umat, kadang-kadang udah Bante tahu umat Buddha itu sibuk ya, padahal malas sih. Jadi baca parita, udahlah, yang penting 5 menit aja udah selesai gitu. Ya, kalau disuruh baca Karania pasti nggak mau. Baca aja dah, Namo Tassa, Tisarana, Saca Kiryagata kalau yang Theravada. Atau kalau mungkin yang Mahayana bolehlah baca Tapecho misalnya 3 kali. Ya, nah ini aja coba Cisuryani lakukan, baca parita singkat, kemudian melakukan dana. Ya, dananya bagaimana? Pakai koin. Ya, dananya pakai koin. Setiap hari sebelum Cisuryani melakukan kegiatan, Anda berdana 1 koin. Ya, setelah Anda berdana 1 koin, Anda bertekad dulu. Saya hari ini berdana untuk wihara. Wihara mana aja kalau sudah penuh, kemudian semoga dengan kebajikan ini semua makhluk berbahagia. Nah, misalnya ini yang gampang ya. Nah, setelah itu yang ketiga, kalau bisa ya, Cisuryani berusaha menjalankan sila. Ya, Bante, saya nggak bisa 5 sila, bagaimana? Sebisa yang Anda lakukan. Ya, pokoknya setiap hari Anda bertekad saya mau menjalankan 5 sila. Gagal nggak apa-apa, kita belum sempurna nggak apa-apa. Karena Buddha
juga menyempurnakan dirinya sendiri itu ribuan tahun, ya, ribuan kelahiran. Kalau kita kali ini dari 5 sila masih gagal 1 atau 2, sudah oke, sudah bagus, ya, nggak masalah. Pokoknya usahakan, jalankan 5 sila setiap hari. Nah, kemudian berusaha kita setiap hari sebelum Anda tidur membaca Brahma Wihara, ya. Kita anggaplah itu meditasi. Coba Cisuryani menjalankan 6 bulan rutin, konsisten, nggak putus, ya. Dan di akhir 6 bulan Cisuryani scan lagi tangannya, ya. Nanti kasih contoh. Garis yang ini, misalnya ya, Bapak Ibu bisa lihat kan, garis yang ini yang besar, ini nggak mungkin berubah. Yang besar yang ini, kemudian yang garis ini, dan ini nggak mungkin hilang. Tetapi yang lain yang ada di sekitar sini bisa berubah, ya. Nah, coba Cisuryani Ehipasiko, ya. Kalau Bante nggak sempat cari scanner soalnya. Ya, jadi coba Cisuryani cari Ehipasiko. Nah, kemudian lihat apakah bisa berubah di garis tangan kita, ya. Nah, kemudian mengenai karma buruk. Bante, karma buruk saya berapa banyak? Karma buruk yang kita sudah dapatkan saat ini adalah sangat-sangat banyak. Walaupun saya pribadi sebagai anggota sangha, kita juga tetap melakukan pengikisan karma buruk. Kenapa? Karena kehidupan kita, Bapak Ibu, sudah sangat-sangat tidak terbatas. Ya, kalau dibilang bahwa ketika Bante mendapatkan pengajaran dari Yang Mulia Dakpo Rinpoche tahun 2009, di situ Rinpoche cerita bahwa kalau kita mau menghitung kita punya air mata, ya, di seluruh kehidupan, maka air mata yang ada di seluruh dunia, air laut yang ada di samudra seluruh dunia ini adalah lebih banyak air mata kita karena kita menangis, karena kita sedih, karena kita berpisah dengan yang kita cintai, dan seterusnya. Itu lebih banyak air mata kita daripada air yang ada di samudra. Kalau kita mau menghitung, kita punya tulang, kalau disusun, ya, tulang-tulang kita sepanjang kehidupan kita mungkin lebih tinggi daripada gunung Mount Everest, ya, gunung Himalaya. Nah, maka kita sadari bahwa kehidupan kita ini sudah sangat banyak. Dan di dalam setiap kehidupan kita nggak tahu kita bikin baik atau buruk. Yang pasti, yang Anda bisa rasakan hari ini. Kalau kehidupan saya setiap hari belum bisa tenang, ya, was-was. Makan bagaimana besok, anak mau sekolah bagaimana, penuh ketakutan, berarti karma buruk kita banyak. Ya. Kalau hidup kita tenang-tenang aja, oh besok anak mau sekolah, ada simpanan, ya, usaha lancar, kemudian hubungan dengan teman-teman banyak yang baik, hubungan dengan orang tua baik, maka itu karma baik kita tuh banyak. Tetapi anyway, ketika kita sudah menjadi manusia, kita sudah memiliki harta kebajikan yang besar untuk mendapatkan badan jasmani ini. Ya, oleh karena itulah kita jangan menyesali hal-hal yang sudah berlalu, tetapi yang perlu kita lakukan memperbaiki diri kita, membentuk opportunity baru untuk merubah karma kita. Dengan demikian, bukan hanya garis tangan Cici yang akan berubah, ya, tetapi aura, ya, orang bilang inner peace kita juga akan berubah, ya. Mungkin tetap kita tua, rambut kita tetap putih, tetapi wajah kita itu tetap tersenyum bahagia. Nanti Bante kirim satu ibu-ibu, beliau suka meditasi. Saat ini dengan Bante Tanutaro di Bodh Gaya. Ketika beliau duduk meditasi itu mukanya tenang banget, bahagia banget, ya. Walaupun beliau biasa-biasa saja, tetapi beliau punya muka itu bahagia banget, tenang banget. Nah, itulah yang kita bilang bahwa ini adalah karma yang kadang-kadang bukan hanya dilihat dari garis tangan, tetapi dari muka dan seterusnya juga pengaruh, Bapak Ibu, ya. Oke, mungkin kita tambahan sedikit, selain selain dari muka, dari garis tangan,
kemarin Bante sempat ditensi ya. Jadi kemarin Bante sempat di opnam. Nah, kemudian saat di opnam ya kan ditensi. Tensi biasa kan. Oke, bagus. Nah, kemudian tensi setelah dipasang infus. Susternya tensi lagi. Kok Bapak berubah katanya? Kenapa Bapak berubah? Jadi tensinya lebih naik. Kenapa berubah? Oh, saya bilang saya takut jarum. Jadi takut jantungnya berdebar, jadi tensinya naik. Oh, ternyata Bapak Ibu, tensi kita, emosi kita berpengaruh sama tensi. Tetapi kadang-kadang kan kita nggak bawa tensi ini 24 jam. Ya, tetapi dari situ saya paham bahwa emosi-emosi negatif, ketakutan kita, kekhawatiran kita sangat berpengaruh dengan tensi darah kita. Ya, dan tidak lain itu akan berpengaruh pada penyakit kita di masa mendatang. Ya, mungkin ini Ci Suryani. Terima kasih. Ya, Ci Suryani, semoga terjawab ya. Bante, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada yang raise hand, Bante, dari Cilusi. Ya, baik. Silakan, Cilusi. Ya, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, saya mau menanyakan, saya ada mendengar mengenai ada teman saya yang info ke saya. Jadi kalau kita ingin menanam benih baik, kita bisa memfokuskan menanamnya apa untuk mendapatkan hasilnya apa. Misalkan jika kita ingin kesuksesan, kita dengan cara menanam bibit baiknya dengan berdana. Jika kita ingin mendapatkan pasangan, kita menanamnya dengan cara memberikan kasih sayang ke orang yang paling membutuhkan, yaitu di panti jompo. Seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari segi agama Buddha? Karena kalau menurut saya seperti pamrih ya Bante gitu. Kalau seperti itu. Nah, maksud saya apakah dari agama Buddha membenarkan hal ini atau tidak? Terima kasih Bante. Ya, baik Cilusi. Jadi, apakah agama Buddha membenarkan ini? Ya, kalau Bante sebagai seorang yang konservatif alirannya, Bante langsung bilang tidak boleh. Karena kenapa? Karena kita berbuat baik tujuannya bukan untuk investasi. Ya, berbeda ketika Anda menanam saham atau main Bitcoin, itu investasi. Tetapi berbuat baik bukan investasi. Karena kenapa? Kalau kita berbuat baik dengan investasi, misalnya begini ya, contoh, waktu Bante kecil, Bante sering diajarin mama saya ke kelenteng. Di kelenteng, kamu pai-pai ya, bawa buah apel 5, kemudian bilang, aduh, Macopo, semoga saya kaya, semoga saya sukses, semoga saya punya rumah yang banyak, ya, semoga saya punya mobil yang banyak, dan seterusnya. Bapak Ibu, itu adalah sebuah loba, keserakahan. Tetapi terwujud. Rumah Bante banyak ya, wiharanya pindah-pindah. Ya, mobilnya beda-beda ya. Kalau umatnya mau jemput lain-lain mobilnya. Terwujud juga kadang-kadang pikir ya. Tetapi itu tidak dibenarkan karena itu adalah menimbulkan kita loba. Kalau misalnya benar tercapai, Anda bahagia. Kalau tidak tercapai, Anda akan nyalahin siapa? Bantenya nggak cun. Ya, bantenya kurang sakti. Wihara ini dewa penjaganya kurang karena sembahyang di sini dan seterusnya. Ya, jadi pada akhirnya kita akan terjebak dengan kekotoran batin kita sendiri akibat moha itu sendiri, ya, atau kebodohan batin kita. Yang ada adalah setiap kali Anda berbuat baik, kita berprinsip seperti petani. Ketika para petani sudah menanam, mereka tinggal merawat. Ya, coba kita lihat para petani ketika mereka menanam, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka menanam, mereka hanya merawat. Setelah mereka merawat, panen, kemudian mereka mengucap syukur, ya, berbuat baik dan seterusnya. Nah, sama dengan kita. Ketika kita sudah menanam kebajikan, kita merawat. Apa yang kita rawat? Pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan sila. Ya, misalnya kita sudah berbuat baik. Ada satu cerita dari Tantra ya, Vajrayana.
dibilang bahwa kalau Anda sudah berbuat baik, kemudian Anda marah-marah, maka karma baik Anda terbakar. Ya, misalnya ketika Anda sudah berbuat baik, bikin misalnya, oh saya lagi bangun wihara, saya sumbang jendela. Kemudian satu saat nanti, next time, Anda ciong sama bantainya atau Anda ciong sama ketua yayasannya, ya. Kemudian apa yang terjadi? Itu kan jendela yang sumbang, ayo balikin jendelanya. Itu masih ada nama saya tuh, coba cek nama saya benar nggak, misalnya ya. Nah, itu adalah karma baik kita sudah terbakar. Terbakar karena apa? Karena emosi kita. Terbakar karena kemarahan kita. Terbakar karena pamrih kita. Sayang nggak Bapak Ibu, ketika Anda sudah berbuat baik itu terbakar. Hangus, nggak jadi. Yang kedua adalah contoh yang lain. Ketika Bapak Ibu, ini terutama di wihara-wihara Theravada ya. Biasanya Bapak Ibu itu di wihara Theravada mereka suka dana makan. Ya, ketika mereka dana makan, kadang-kadang kalau umat yang baru, mereka akan perhatikan piringnya. Ya, Bante sentuh nggak saya punya makanan ini. Kalau makanan saya nggak sentuh, dia akan komplain kadang-kadang. Bante, ini yang terjadi di daerah-daerah ya, seperti di sini, di Belitung. Aduh, Bante, saya sudah masak, dari jam 4 subuh, buat Bante makan. Bante nggak ambil makanan saya. Nah itu, ya kadang-kadang seperti itu juga terjadi. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, harusnya bagaimana? Seperti kita, maaf ya, pergi buang air. Begitu kita sudah berbuat baik, selesai. Nggak usah pikir-pikir lagi bahwa saya sudah berbuat baik. Ya, di dalam sutra Intan, ya, Diamond Sutra, atau mungkin bahasa Mandarinnya Cingkang Cing ya. Di situ Buddha bilang bahwa seorang bodhisatwa yang sudah berbuat baik harusnya tidak mengingat lagi bahwa ini perbuatan baik yang sudah saya lakukan. Ini sudah saya lakukan. Tidak ada. Karena sebenarnya tidak ada yang berbuat baik dan tidak ada yang membuat kebajikan itu. Karena apa? Yang kita lakukan adalah sudah lewat. Ngapain kita pegang ingatan-ingatan yang sudah lewat itu? Ya. Kita yang berbuat baik yang tadi dengan yang saat ini adalah sudah person yang berbeda. Ya. Ini sudah person yang berbeda. Ketika Bapak Ibu tadi berdana di wihara tadi pagi sama Bapak Ibu yang ada di sini sudah berbeda. Berbeda dari mana? Dari pola pikir, dari event kejadian, dari ucapan tadi pagi dan seterusnya, itu udah lain. Nah, jadi ketika kita berbuat baik aja. Karena perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, Bante yakin tidak akan meninggalkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berdana, Bante yakin pasti akan kembali ke Bapak Ibu. Bante di sini selama Bante wasa ya, di sini banyak anjing banyak anjing di pinggir jalan. Jadi setiap Bante habis makan, makanan Bante sisain ya, taruh di satu tempat. Anjing dari jalan itu datang. Ya, sekarang sudah nggak mau tinggal di pinggir jalan, tinggal di wihara. Karena dia tahu di wihara dapat makan, dia tidak dipukul. Ya, dia bahagia di sini. Ini contoh kebajikan yang kita bisa lakukan, ya kan? Simple, tetapi berdampak pada makhluk yang lain. Nah ini, jadi kita berbuat baik seperti itu. Kita nggak usah pamrih, ya. Contoh yang lain, kalau lepas belut, bisnis bisa licin, ya kan? Kalau lepas penyu, umur bisa panjang. Enggak juga Bapak Ibu ya. Pokoknya setiap kali Anda berbuat baik, pahami bahwa saya berbuat baik dengan cara yang benar. 3 hal, Anguttara Nikaya. Saat Anda berbuat baik, Anda harus happy dengan itu. Misalnya ketika Anda mendapatkan informasi, contoh, bulan-bulan depan adalah bulan Katina. Oh, saya hari ini mau pergi Katina di wihara A. Anda sudah berbahagia. Ketika Bapak Ibu menyerahkan barang kepada sangga, kepada orang lain, kepada orang tua Anda sudah bahagia. Ketika Bapak Ibu telah melakukan perbuatan baik, Anda tetap berbahagia. Ini di dalam Anguttara Nikaya 3 hal ini. Dan barang yang diberikan adalah barang yang bebas dari loba dosa moha.
Maksudnya ketika Anda memberi, ya sudah. Ya, tidak ada kebencian ketika Anda memberi, tidak ada keserakahan ketika Anda memberi, tidak ada pikiran-pikiran yang penuh dengan ketidaktahuan, ya, niat-niat yang dipenuhi dengan moha ketika Anda memberi. Itu baru inilah hasil karma yang besar. Ya, hasil karma yang besar seperti itu, Bapak Ibu. Ya, makanya sekarang kadang-kadang ini dilema, ya, terutama sekarang kita harus ketika berbuat baik harus dokumentasi. Ya, padahal berbuat baik sebenarnya nggak perlu seperti itu, ya. Kadang-kadang banyak yang sudah mengerti itu komplain banget. Bante, ini kok titip makanan aja mesti foto-foto katanya. Seperti itu. Ya, sebenarnya kalau Anda sudah melakukan, selesai, nggak usah foto-foto, nggak usah let it go. Pokoknya saya sudah kasih, up to them. Ya, mereka menggunakan bagaimana karma mereka. Karma saya adalah menanam, selesai. Ya, terima kasih Cilusi. Bante, boleh nanya lagi nggak Bante? Ya, silakan. Saya ada dengar juga. Yang kedua pertanyaannya ialah apabila kita berdana, tapi misalkan kita nggak bisa datang karena kesibukan, kemudian kita menitipkan dana kita, apakah benar pahalanya lebih besar orang yang memberikan dana langsung dibandingkan yang nitipin? Seperti itu. Terus yang pertanyaan ketiga, satu lagi, Bante, yang terakhir, saya juga ada diajak teman saya, ada semacam meditasi, mungkin ada ajaran dari Tibet, ya. Jadi ada meditasi menarik jodoh, seperti itu. Nah, kalau menurut saya kan kita sudah menabung karma baik dengan melakukan kebaikan apapun bentuknya, jadi tidak terfokus. Ya udah, tinggal menunggu saja gitu kan. Kalau memang kita bisa berbuah di kehidupan ini, ya berbuah. Kalau memang nanti di kehidupan berikutnya, ya sudah gitu kan. Semuanya sudah sesuai dengan karma masing-masing gitu kan. Nah, menurut Bante juga, apakah dengan meditasi menarik jodoh untuk pasangan atau meditasi untuk kesuksesan seperti itu juga dari segi agama Buddha menilainya seperti apa, Bante? Terima kasih, Bante. Baik, Cilusi, sama-sama. Pertanyaan yang kedua, kalau kita menitip dana sama orang dengan kita sendiri, apakah kita mendapatkan karma yang lebih besar atau lebih kecil, ya? Selama di dalam Anggutara Nikaya cuma cerita tentang tadi, 3 hal yang tadi. Ya, kemudian kenapa sering dibilang bahwa kalau berbuat baik harus langsung? Karena ketika Bapak Ibu melakukan perbuatan baik secara langsung, nah Bapak Ibu itu secara otomatis Anda merasakan secara emosional. Ya, ketika Anda datang, misalnya contoh ya, ketika Bapak Ibu datang langsung, ini kan kita ini sudah 2 tahun nih, Katinanya online rata-rata kan. Beda nggak rasanya ketika Bapak Ibu datang Katina, kemudian kasih coba langsung, kepuasannya atau dari video kita nonton begitu aja? Puas yang mana kira-kira? Ya, puas yang kita langsung. Secara ketika Anda langsung, kenapa? 3 hal di dalam perbuatan baik kita. Ada tubuh, ucapan, dan pikiran. Ya, kalau kita cuma misalnya berdana, misalnya transfer, hanya pikiran, ya kan? Pikiran saya sudah melakukan perbuatan baik, transfer selesai. Dan perbuatan. Tetapi ketika Anda datang di lokasi, ya Anda bisa melakukan 3 hal. Secara pikiran, niat baik di situ, kemudian ucapan, ya, imani yang bante sanghadanani, ucapan tentang ingin melakukan pawarana berdana jubah. Kemudian Anda menyerahkan kepada sangha dan kepada bantenya yang menerima, kemudian Anda mengingat, aduh hari ini saya bahagia, saya melakukan sanghadana di bulan Katina misalnya. Anda bahagia di situ. Kebahagiaan ini yang Anda bawa pulang yang bertahan lebih lama dibandingkan dengan Anda, tolong dong titip ya. Tetap ada perbuatan baik tapi di situ ya, tetap walaupun Anda titip, just tip, tetap ada perbuatan baik. Ya, tetapi yang melakukan secara langsung juga mendapatkan manfaatnya. Nah, yang ketiga, yang Cici tanya yang ketiga, ada meditasi, ya, meditasi untuk sukses, untuk mungkin juga sehat, mungkin juga menarik jodoh dan seterusnya.
Apakah ini diperbolehkan di dalam Buddhism? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi yang Anda harus ingat bahwa meditasi-meditasi yang begini tidak bisa membawa Anda menuju pencerahan. Ya, tidak bisa membawa Anda menuju pencerahan. Cuma bisa membuat Anda tenang, membuat Anda bahagia, membuat Anda sehat. Tetapi meditasi yang seperti ini bukan mengakhiri samsara. Ya, capeknya sama, lelahnya sama, keramnya sama, pegelnya sama, tetapi hasilnya beda. Anda mau yang mana terserah, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita meditasi 1 jam, kram juga. Tetapi yang satu jalannya sudah pasti nibbana, yang satu dapat jodoh. Kalau saya sih nggak mau buang waktu Bapak Ibu ya. Menurut Bante, setiap yang ketemu Bante setiap hari adalah jodoh saya. Tetapi jodoh di dalam kita berbuat baik bersama. Ya, bukan jodoh pasangan hidup. Karena Bante ya, selama saya jadi Bante, pikiran kita sendiri ini susah diatur. Ya, perasaan-perasaan kita, mudi kita itu susah diatur. Apalagi kalau kecampur dengan orang yang lain, ya, akan lebih pusing lagi. Ya, makanya kalau saya pribadi, enjoy nggak? Bante enjoy, karena kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Dan setiap yang kita ketemu adalah jodoh baik kita. Kita perlakukan mereka dengan baik, itu adalah membuat ikatan karma yang lebih positif di masa mendatang. Seperti hari ini, ya, dari SB Group. Anda membuat seperti ini adalah ikatan karma yang baik untuk masa mendatang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Budaya. Ya, Bante, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Ci Mei Joen. Bante tanya, apakah dengan pelimpahan jasa, baik dengan baca parita atau berdana atas nama mendiang dapat mengikis atau menghapus karma buruk mendiang sehingga mendiang bisa masuk alam sukawati atau nibbana? Terima kasih Bante. Baik. Jadi ketika kita berbuat baik atas nama dari mendiang, apakah itu membantu? Ya, di dalam Tirokuda Sutta maupun di dalam Ulambana Sutra itu sudah jelas dapat membantu mereka yang sedang menderita, ya, melalui media yaitu namanya sangha. Nah, itu di dalam 2 sutra ini sudah jelas, ya. Ketika Anda melakukan sesuatu pelimpahan jasa, Anda nyatakan bahwa saya hari ini melakukan pelimpahan jasa kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, misalnya namanya siapa, ya, mesti pakai nama, ya. Kalau nggak ada nama nanti nggak ada yang terima, jadi mesti pakai nama. Namanya siapa yang kita masih bisa ingat. Nah, kemudian ini akan membantu mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya begini, Cik Mei ya. Contohnya begini, ketika misalnya seseorang misalnya sedang sakit, misalnya kita semua kan pernah sakit. Ketika kita sedang sakit, ya mungkin ketika kita lagi di rumah sakit, ya misalnya lagi diinfus, ya tangan kita lagi sakit, kemudian pikiran kita juga kemana-kemana, ya kan, negativity-nya tinggi, emosionalnya nggak bagus. Nah, kemudian ada kita punya misalnya kerabat atau family itu datang, teman baik kita datang ke rumah sakit bawain buah, ya kadang-kadang buah juga kita nggak bisa makan kan kalau lagi sakit. Dia bawain buah atau bawain kita bunga misalnya. Nah, sekarang ketika mereka datang ke kita, apa yang kita rasakan? Ya, kita langsung merasakan bahagia, seakan-akan infus yang ada di tangan yang selalu rasa sakit ini hilang. Betul nggak? Pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Ya, kita kadang-kadang langsung lupa, langsung cerita, langsung ngobrol, langsung ketawa. Ya, padahal masih diinfus ya, tangannya masih sakit. Ini sama dengan pelimpahan jasa. Ya, kita nggak bisa membuat dia sembuh, tetapi at least ketika kita datang, dia bahagia. Oke, ya ketika kita datang muncul dia bahagia, dan ini sudah sangat membantu mereka.
walaupun jangka waktunya nggak panjang. Ya, yang kedua, ibarat yang kedua, ibarat makhluk-makhluk leluhur kita ini, kalau mereka yang karma baiknya kurang, ya karma baiknya kurang, mereka sering melanggar sila, ya dan seterusnya, membuat mereka akan lahir di alam-alam yang tidak baik. Apalagi mereka yang di dalam kehidupan mereka jarang berdana, jarang belajar dharma. Ya, mereka akan terlahir di alam-alam tidak baik, misalnya peta. Ya, misalnya di peta. Nah, ketika mereka lahir di alam peta, diibaratkan mereka seperti orang susah. Ya, orang yang sangat-sangat susah. Ya, misalnya maaf yang seperti mungkin orang yang hidup sangat miskin. Kemudian Bapak Ibu, Anda misalnya ya, kita punya roti, satu biskuit misalnya hari ini. Kemudian Anda kasih orang susah ini di hari itu, apa yang dia akan lakukan? Dia akan makan dengan rasa berterima kasih dan bahagia. Pertanyaan dari Bante adalah, cukup nggak untuk kehidupan dia besok dan seterusnya? Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Nggak cukup. Kehidupan di alam peta paling sedikit 500 tahun. Oleh karena itulah, kita sebagai yang memiliki kepentingan ya atau stakeholder daripada para leluhur ini, yang kita sudah memahami Dhamma, kitalah yang harus melakukan baksos setiap hari. Kitalah yang harus melakukan perbuatan baik ini setiap hari untuk demi menolong mereka supaya mereka bahagia. Kalau kita cuma lakukan seminggu sekali, ya kayak tadi, cuma kasih satu biskuit, ya sudah. Apalagi kalau yang cuma ingat pas patidana ya. Oh, pas patidana, pas cit gue baru lakukan setahun sekali. Jadi setelah setahun sekali leluhurnya pulang, pintu neraka tutup, see you next year. Ya, lebih logika adalah kita menolong mereka setiap hari dalam praktek apapun, di dalam doa Anda, di dalam baca parita Anda, di dalam dana Anda, di dalam sila, di dalam ketika latihan meditasi. Inilah kebajikan yang bisa kita lakukan untuk mereka semua. Ya, karena kita harus ibaratkan mereka sebagai orang yang sangat-sangat susah. Nggak mungkin. Kalau Bante pernah baca satu riwayat tentang peta, di dalam 500 tahun, ya beliau hanya mengumpulkan satu kali makanan karena susah dicapai. Makanan itu adalah apa? Maaf, makanan itu adalah dahak yang dikeluarkan dari biku ya, ketika bikunya lagi doa, terus dia buang dahaknya, ya lagi batuk, buang dahaknya, kemudian bertekad semoga ini dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk. Kebetulan peta itu lewat, dia ambil dahak itu. Dan inilah makanan satu-satunya selama 500 tahun. Nah, karena mereka tidak ada yang sembahyang. Maka bersyukur kita yang beragama Buddha, kita mampu melakukan pelimpahan jasa buat mereka. Dan bagi mereka yang tidak ada leluhurnya, tidak ada generasi yang mendoakan, kitalah yang doakan mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membawa kedamaian buat makhluk-makhluk ini? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ini ada yang raise hand Bante dari Yao Jifuk. Silakan. Boleh di-unmute aja langsung, Yao Jifuk. Malam Bante. Malam kok. Oh, Bante, saya mau tanya, setelah kita melakukan kebajikan yang banyak gitu, terus kita melakukan pelimpahan jasa, tapi dengan niat bahwa pelimpahan jasa ini benar-benar untuk untuk kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk di alam samsara ini. Pertanyaannya, apakah kelak nanti bila kebajikan ini sudah matang, apakah bisa menjadi apapun yang kita butuhkan dan apapun yang kita inginkan? Terima kasih, Bante. Ya, baik kok.
Jadi ketika kita sudah sering berbuat baik, kita kan melakukan pelimpahan jasa, ya. Jadi kita melakukan pelimpahan jasa. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan pelimpahan jasa, berarti disertai dengan pikiran-pikiran yang tulus, ikhlas, dan positif, ya. Kemudian niat ketika Anda melakukan pelimpahan jasa berbeda dengan niat ketika yang tadi ya, contoh ketika tadi ada Ci Lucy bilang, oh kalau saya mau berdana misalnya ke panti jompo, saya mau mendapatkan jodoh, contoh ya, ini saya ulang contohnya. Tetapi ini niat yang berbeda. Kalau tadi niat untuk mendapatkan kembali ya, reinvestment istilahnya. Tetapi kalau misalnya pelimpahan jasa yang ditanyakan sama Koko adalah saya mau berbuat kebajikan ini semoga dia berbahagia. Jadi di sini ada dua niat yang berbeda. Ya satu niat untuk mendapatkan kembali, ya satu niat untuk cinta kasih. Nah ini berbeda ya, niatnya berbeda. Nah ketika niatnya berbeda maka pahalanya juga lain. Ya pahalanya juga berbeda. Nah ketika Anda berbuat baik dengan cinta kasih, maka makhluk-makhluk di sekitar kita itu akan merasakan manfaatnya. Ya, kalau Bante bilang contoh begini, kehidupan kita saat ini ibarat di alam-alam lain itu seperti melihat kita itu di apa ya, lagi main sinetron begitu. Ya, kalau misalnya makhluk-makhluk ini bisa lihat kita, kayak kita lagi lihat tetangga kita, oh di samping, oh berantem terus, oh itu. Nah, kita lihat seperti itu kurang lebih ya, makhluk itu juga melihat kita setiap hari seperti itu. Ya, nah jadi ketika Anda sering berbuat baik, sering melakukan pelimpahan jasa, maka Anda akan selalu dilindungi. Di dalam hal ini, baik dilindungi oleh para makhluk yang menderita, seperti alam peta, maupun dilindungi oleh para dewa. Kenapa Bante bilang dilindungi juga para alam peta? Ya, karena di dalam Tirokuta Sutta, para peta, sanak saudara kita yang telah mendapatkan jasa kebajikan dari Bapak Ibu, mereka turut mendoakan kita. Semoga, ada nggak? Masih hafal nggak? Semoga sanak keluargaku berusia panjang. Karena mereka lah kami mendapatkan kebajikan ini. Ya, kurang lebih kata-katanya seperti itu. Ya, berarti kita berbuat baik, melakukan pelimpahan jasa, kita juga dapat doa dari makhluk-makhluk seperti ini. Kemudian, makhluk-makhluk para dewa, makanannya adalah kebajikan. Ya, makanannya adalah kebajikan yang kita lakukan. Mereka akan dekat dengan kita yang suka berbuat baik, sehingga ketika Bapak Ibu suka berbuat baik, dia akan merasa Bapak Ibu ini adalah sumber kebahagiaan bagi mereka. Nah, ketika Bapak Ibu ada masalah, kira-kira dia bantu nggak? Ya, ini prema apa? Jadi kayak apa? Bapak Ibu bawa bodyguard sekarang, ya. Kalau misalnya levelnya masih di bawah dewa itu, pasti masalahnya lewat-lewat aja, ya. Tetapi kembali lagi, kalau karma buruknya begitu besar, nggak bisa dibantu, ya. At least mereka hanya bisa membantu kita, ya sebisa mereka bantu, ya. Atau kita sering kenal dengan istilahnya ada kuijin yang nolong. Tetap menderita, tetapi tiba-tiba ada aja yang bantu kita dan kita bisa lewat dari masalah-masalah kita. Seperti itu ya. Ya. Ya, yang tadi pertanyaannya tadi itu apakah kelak nanti kalau memang benar-benar sudah matang, banyak yang matang gitu karma baiknya ini, apakah benar-benar bisa mengabulkan keinginan dan kebutuhan kita gitu? Ketika Koko punya karma sudah matang, ya kan, sudah matang, sudah baik, bisa, ya bisa akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Ya, misalnya begini, ketika terlahir, pada kasih contoh, ketika makhluk-makhluk ini terlahir di alam dewa, ya di alam dewa mereka akan ada namanya pohon, kalau di Indonesia bilangnya kalpataru ya. Ya, ini adalah pohon pengabul keinginan. Jadi para dewa itu tinggal ke pohon ini, apapun yang mereka minta tercapai di situ. Ya, itu karena kenapa? Timbunan karma baik dia sudah banyak, sehingga dia menjadi dewa dan dia bahagia. Ya, jadi itu bisa tercapai. Nah, kemudian ada cerita yang mengenai tadi Bante bilang ada kuijin ya.
Jadi Bante ini mau cerita satu, mungkin ada waktu ya. Jadi panjang nih cerita dewa, masih ada 840. Jadi ada satu cerita sepupu dari Siddhartha ya, sepupu dari sang Siddhartha waktu masih pangeran. Kalau nggak salah namanya Pangeran Badia, kalau nggak salah namanya ya. Jadi pangeran ini adalah pangeran yang tidak mengenal kata tidak ada. Tidak mengenal kata tidak ada. Pokoknya dia nggak tahu kata tidak ada. Semua yang dia butuhkan ada di dunia ini. Ya, jadi waktu ketika si pangeran ini sedang bermain ya, kalau nggak salah Pangeran Badia, Dewa Data dan lain-lain waktu masih kecil lagi main. Nah, karena Badia ini sangat disayang sama mamanya, jadi anaknya manja, jadi suka kalah kan kalau main game kalah. Nah, ketika kalah, mereka bikin aturan. Pokoknya kalau kalah, kamu mesti traktir kita makan. Jadi setiap kali main kalah. Jadi panggil pelayan minta kue dari mamanya, kirim ke tempat mereka bermain. Setiap kali kalah seperti itu. Akhirnya mamanya pusing kan. Aduh, capek juga tiap kali kalah anaknya. Akhirnya mamanya bilang kepada pelayan, kali ini kasih tahu ya, kuenya tidak ada. Tetapi tetap dibawa nampan yang kosong, kemudian ditutup dengan tutup saji yang dari emas. Tapi isinya nggak ada, kosong. Ya, ketika dibawa ke pelayan ini berjalan ke arah Badia, tiba-tiba dewa, ya, dewa-dewa di Jatu Maharajika hatinya nggak tega. Mereka kemudian datang di Kapilawastu, kemudian mengisi tempat yang kosong tadi dengan makanan-makanan surgawi. Nah, kemudian setelah sampai di Badia, pangeran ini membuka tutup sajinya, waduh, makanannya ini wanginya tersebar sampai ke seluruh kota Kapilawastu. Makanya beliau bilang, oh ternyata makanan yang kue tidak ada itu paling enak di dunia. Padahal itu adalah bantuan dari para dewa. Jadi Bapak Ibu ada yang cerita seperti ini ya. Jadi bisa tercapai seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Semoga terjawab Ko Yaujifu. Ini ada pertanyaan lagi Bante dari Bro Hendrik. Karma baik apa yang harus dilakukan agar memperlancar jodoh seseorang? Karma baik apa yang perlu dilakukan untuk memperoleh ya kurang lebih ya memperlancar jodoh dengan seseorang. Ketika kita berbuat kebaikan dengan setiap orang yang ketemu dengan kita, itu adalah memperbaiki jodoh kita. Kenapa kita nggak punya jodoh? Karena rata-rata kalau Bante lihat ya, terutama yang di Jakarta, mukanya judes-judes. Ya, mukanya judes-judes. Bapak Ibu, kalau misalnya kita di pasar ya, kalau Bante waktu kecil, mama saya kalau ajak saya mau sembahyang ke kelenteng, biasa beli buah dulu kan. Kira-kira kalau kita pilih buahnya jelek, kita mau beli nggak? Untuk dipersembahkan ke altar. Ini yang Ya, terbaik. nggak mau kan? Ya. Ya, makanya ketika kita judes-judes, cuek sama orang, tidak care sama orang, siapa yang mau jodoh sama kita? Ya, dekat aja takut. Ya, jadi perbaiki itu aja gampang. Nggak usah berbuat baik yang macam-macam. Perbaiki ucapan kita sopan, ya kan, muka kita senyum, kita punya sopan santun, respectful ya terhadap orang yang lebih tua atau teman-teman kita, itu pasti orang akan dicintai. Ya, walaupun dia bukan menjadi pasangan hidup kita, tetapi ini adalah menjadi ikatan jodoh karma atau kita bilang kalyanamita dengan Anda. Ya, di dalam perbuatan baik apa yang harus kita lakukan di dalam perbuatan yang ada di dalam Saraniya Dhamma Sutta ya bisa dibaca. Itu ada 6 perbuatan baik yang bisa dilakukan. Ya, antara lain berbuat baik melalui tubuh, ucapan dan pikiran dengan cinta kasih,
baik di depan maupun di belakang. Nah, kemudian memberi, ya, orang yang suka memberi itu pasti banyak teman, ya. Tadi Bante sudah contoh, Bante di Belitung dapat anjing 2 ekor gratis dengan memberi makan. Ya, Bante Tanutaro di India dapat 3 meici. Karena setiap hari Bante Tanutaro kasih pisang, akhirnya dia suka dana ya kepada Bante di sana. Akhirnya meici-meici oh saya tinggal di sini. Akhirnya meicinya semua tinggal di situ, di wihara kita di Bodh Gaya. Nah, setelah tinggal, meicinya tiap hari masakin Bante Avang pagi dan siang. Ya, jadi itu perbuatan baik, jaminan jodoh karma, ya kan? Buat seperti itu, kita harus mulai dulu, memberi dulu, ya. Kemudian memiliki persamaan daripada persepsi, ya, bentuk apa? Persamaan pandangan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dari diri kita, ya, kepada siapapun. Dari situ jodoh atau ikatan karma akan terbentuk. Mana yang lebih kuat? Nah, itulah yang akan menjadi mudah-mudahan menjadi pasangan kita biar kita bisa hidup berbahagia seperti itu. Happy ending. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih. Ya, Bante, ini ada pertanyaan lagi di chat dari Neta. Selamat malam, tanya bagaimana pandangan agama Buddha terhadap Feng Shui? Misal pengaturan pintu harus bagaimana agar rezekinya masuk terus. Lalu pergi ke tukang ramal untuk tanya bagaimana cara merubah nasib. Terima kasih, Bante. Nah, jadi bagaimana agama Buddha dengan Feng Shui ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat kalau misalnya ke wihara-wihara, rata-rata modelnya sama nggak? Ya, hall-nya di tengah tinggi, kemudian apa? Ya ada pintu dan seterusnya. Apakah itu nggak pakai Feng Shui? Pakai juga Bapak Ibu ya. Sebenarnya pakai, cuman ada ininya lah, maksudnya ada apa gambaran kasarnya biasanya dibuat seperti itu. Tetapi sekali lagi itu bukan untuk hal-hal yang seperti Bapak Ibu mungkin pikirkan ya, untuk sukses, untuk apa dan seterusnya. Ya, jadi di dalam kita membuat tempat ibadah biasanya ada, maksudnya ketika kita mau bikin sima misalnya harus ada tempat batas-batas dan seterusnya itu ada. Nah, contoh juga rata-rata wihara itu menghadap timur. Ya, pintu utama menghadap timur karena ya Buddha mencapai pencerahan di arah timur, jadi rata-rata wihara akan menghadap pintu utama menghadap timur. Coba diperhatikan. Nah, itu kayak itu dari Feng Shui Buddha di rumahnya mau pakai Feng Shui, boleh nggak Bante? Boleh, nggak masalah ya. Yang penting tetap harus ingat Feng Shui adalah hanya sarana untuk membantu kita. Ya, bukan segala sesuatu berdasarkan Feng Shui. Jangan dibalik ya. Karma adalah aktif. Bapak Ibu tetap selaku pemilik rumah, Bapak Ibu sendiri yang harus menentukan kebaikan dan keburukan Anda. Ya, percuma Feng Shui bagus-bagus, misalnya kita nggak kerja, apakah bisa sukses? Nggak bisa. Ya, Feng Shui bagus-bagus, tetapi pekerjaan kita, mata pencaharian kita nggak benar, juga nggak akan membuat Anda tidur nyenyak. Ya, Feng Shui bagus-bagus, rumah bagus-bagus, pekerjaannya maaf misalnya jual narkoba, bisa tidur nggak? Walaupun mungkin harga kasur sudah disusun bagus-bagus, tetap nggak bisa tidur. Jadi Feng Shui hanya untuk sarana, ya sarana Anda dalam hal menjalani kehidupan Anda sebagai perumah tangga. Apakah Feng Shui ini berpengaruh, Bante? Pengaruh, Bapak Ibu ya. Dia, nanti Bante promosi lagi. Ada satu orang di wihara, nggak usah Bante sebutkan, dia orang India asli. Tetapi dia bisa melihat, ya ada makhluk yang mungkin bantu dia. Jadi ada satu umat dari Indonesia, bukan cuma satu ya, semua yang ikut rumah Bante tahu tuh tempat. Dan bukan cuma satu yang nanya, semua satu grup pasti nanya semua. Dan begitu orang ini datang, misalnya begitu Ko Awi ini datang,
dia langsung bilang, Ko Awi bilang misalnya, oh saya kok hidup saya sakit-sakit misalnya sini. Nah begitu diceritakan, dia langsung gambar. Nih, kamu kan tidurnya di sini kan? Dia langsung tahu Bapak Ibu, posisi kamarnya bagaimana, orang ini tahu. Hebat nggak? Dia langsung gambar, kemudian nih, kepala kamu di sini kan, ini kamu di sini kan, pindah. Kepalanya pindah ke sini misalnya, atau kemana. Dan ketika orang ini pulang ke Indo, dia ubah. Dan rasa sakit yang sudah diderita bertahun-tahun hilang. Nah, percaya nggak percaya juga ya. Jadi, selama hal ini hanya untuk sarana biar hidup kita menjadi normal dan baik, untuk menunjang kebajikan Bapak Ibu, lakukan nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau ini dilakukan sebagai utama untuk mencapai kebahagiaan, itu nggak mungkin. Ya, ini nggak mungkin. Ya, terima kasih. Oh, yang kedua melihat ini ya, melihat apa? Pergi ke tukang ramal ya. Nah, mengenai ke tukang ramal, Bante ada cerita juga mengenai tukang ramal ini adalah kesaksian ya. Ini mama saya sendiri. Jadi mama saya sendiri juga beliau sama seperti kita semua lah ya, suka-suka begitu ya. Suka percaya ciong, benar nggak? Ya, suka percaya tukang ramal. Bante ini korban ciong Bapak Ibu ya. Bante korban ciong ini. Dia percaya tukang ramal. Jadi ada tukang ramal di Makassar yang terkenal. Jadi waktu Bante waktu itu akan anak pertama, saya umur 1 atau 2 tahun. Nah kemudian dia pergi ke sana, pergi tanya kan. Biasa kan sebelum Sinca ya, lihat tangannya atau lihat ramalannya gitu, tongsunya kan. Ketika dilihat, tukang ramal ini geleng-geleng kepala. Dia cuma bilang begini, kamu tahun ini makan enak aja, ya bahagia-bahagia aja, karena tahun depan saya nggak lihat kamu lagi. Serem nggak Bapak Ibu dibilang begitu? Ya, kalau Anda percaya itu nasib Anda, ya sudah. Tahun depan Anda ketemu lagi. Mama saya, dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Dia bilang, pokoknya saya harus tetap berbuat baik begitu. Jadi di tahun itu, setelah pulang, mama saya kemudian hamil ya. Hamil. Nah, ketika hamil, adik saya yang kedua ternyata keguguran ya. Kegugurannya di dalam sudah sampai pembusukan ya, sampai pada satu ketika darahnya sudah banyak yang habis sampai kakinya warna putih waktu itu. Ya kan? Nah, ketika posisinya seperti itu, pas mulai hamil, mama saya kan tetap nggak percaya kata tukang Hong Sui. Jadi dia tiap hari itu baca Tape Chow ya, setiap hari baca Tape Chow sebelum tidur. Buat ya biasalah ya, kalau orang masih waktu itu belum mengenal Dhamma banget, pokoknya cuma percaya biar dia dilindungi begitu sama Mak Kuan Im. Jadi tiap hari baca itu Tape Chow, sebelum tidur 21 kali. Sebelum tidur baca 21 kali setiap hari. Nah, waktu mengalami keguguran adik saya yang kedua di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Karena dia tidak memiliki pikiran-pikiran negatif, takut, ya khawatir dan seterusnya. Nggak ada. Sampai waktu itu mama saya cerita yang bikin lucu ya. Dia panggil susternya, kemudian ditarik di keran. Sus, saya sudah baca nama kamu nih, si A. Ya, kalau saya mati lagi dengan kondisi begini, kan jadi gentayangan. Saya cari kamu ya, kalau kamu nggak tolong saya. Jadi karena memiliki ketenangan ya, pada akhirnya susternya cepat-cepat panggil dokter dan mama saya sampai hari ini masih hidup ya. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika kita melewati segala sesuatu dengan keyakinan ya, yakin bahwa saya masih bisa hidup, yakin bahwa yang dikatakan peramal itu nggak benar, yakin bahwa saya punya karma itu bisa diubah berdasarkan kebajikan saya. Itu yang terjadi. Ini kenyataan. Sampai hari ini, nanti kalau itu tanya mama saya masih hidup orangnya. Ya, ceritanya lebih bagus dia daripada Bante. Ya, dan ketika kembali ke Makassar, sampai tukang ramalnya begini-gini ya, benar ya kamu masih hidup. 10 yang diramal, 9 pasti meninggal. Kamu bisa hidup katanya. Seperti itu. Apa rahasianya?
Mama saya ajarin nih, caranya berbuat baik, baca tapecau, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Malah sekarang tukang ramal yang pergi duluan. Ya itu. Jadi kita ke tukang ramal boleh, tetapi jangan dimasukin ke hati. Ya, ketika Anda dikasih tahu yang tidak bagus, Bapak Ibu berusaha menjadi yang baik. Ketika Bapak Ibu dibilang, oh gampang, hoki kamu besar tahun depan, ya tetap percaya dan berusaha. Jangan dibilang, oh hoki tahun depan bagus. Oh ya, santai-santai aja. Ingat ya, duit nggak jatuh dari surga. Oke? Makasih. Ya, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan lagi Bante. Dari Cilusi. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Ada yang ingin saya tanyakan terkait pelimpahan jasa. Pada saat pelimpahan jasa, ada menuang air. Apabila tidak menuang air, apakah nilai dari perbuatan baik yang kita lakukan berkurang? Terima kasih Bante. Ya, baik. Cilusi, ketika kita melakukan pelimpahan jasa, kalau kita tidak menuang air, biasa aja, ya. Nggak perlu khawatir bahwa pelimpahan jasa dari Cici itu hilang, ya. Nggak perlu khawatir. Atau kadang-kadang di wihara-wihara dalam tradisi Thailand, mereka pegangan, ya. Misalnya tuang air satu di depan, yang lain kayak main kereta api tuh pegang gitu, biar nyambung gitu ya, biar nyamber. Apakah itu perlu dilakukan? Sebenarnya nggak perlu, karena perbuatan baik dan pelimpahan jasa adalah bergantung dari dua hal. Yaitu yang pertama adalah bergantung daripada si penerima jasa. Ya, Anda sudah ada penerima jasa. Yaitu misalnya Anda melakukan perbuatan baik. Ini adalah sudah penerima jasa, penerima dana Anda. Yang kedua, Anda sendiri, mentalitas Anda sendiri, niat dan seterusnya yang tadi. Ya, di dalam Anggutara Nikaya di sini disebutkan penerimanya bagaimana? Orang yang sudah bebas, ada kriterianya. Bebas dari loba atau yang sedang mengurangi loba. Orang yang bebas dari dosa atau yang sedang mengurangi dosa, kebencian. Orang yang sudah bebas dari moha, kebodohan batin, atau yang sedang mengurangi moha. Ini adalah kriteria penerima kebajikan yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian Anda yang tadi, sebelum memberi, saat memberi, setelah memberi. Ini yang paling penting. Nah, setelah dua ini, berikutnya apa? Adalah ketika para biku melakukan pelimpahan jasa, yang ketiga, Anda harus fokus. Perhatikan, Anda harus fokus. Ya, jangan salfok ya, salah fokus. Kadang-kadang umat itu ketika melakukan pelimpahan jasa malah Bante prihatin kadang-kadang ya, sibuk. Ya, kalau lagi berdana tuh sibuk, live streaming lah, kadang-kadang ketika dia berdana dia selfie lah, ketika dia pelimpahan jasa selfie lah gitu. Yang dapat pelimpahan jasa itu bukan leluhur Anda kalau kayak gitu. Yang dapat pelimpahan jasa itu adalah teman-teman Anda di IG. Ya, di story. Ya, karena kan Anda itu main itu kan. Ketika Anda melakukan pelimpahan jasa, yang penting itu adalah fokus. Ingat cerita Raja Bimbisara. Kenapa pada malam hari ketika dia sudah berbuat baik, berdana kepada Buddha, lantas leluhurnya datang ke istana. Karena kenapa? Waktu Raja Bimbisara berdana ke Sang Buddha, salfok ya, salah fokus. Dia ingatnya nanti malam Sang Buddha ini mau tidur di mana. Dia nggak melakukan pelimpahan jasa. Tetapi tetap pikiran baik ya, Sang Buddha di malam mau tidur di mana ya. Tetapi dia lupa bahwa leluhur saya bagaimana. Nah, jadi sama, ketika Anda melakukan pelimpahan jasa, harus fokus. Nah, berikutnya yang keempat, Bante, air ini apa sih simbolisnya? Air ini ada 2 gelas, Bapak Ibu ya. Jadi, gelas yang pertama adalah gelas yang kosong. Kemudian yang satu adalah gelas yang ada isi. Ini hanyalah simbolis. Yang kosong adalah mereka-mereka, makhluk-makhluk yang tidak beruntung, seperti mereka yang sudah meninggal,
mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang sekarat, mereka yang tidak punya kesempatan berbuat baik. Nah, kita, gelas yang ada isi, kita sudah berbuat baik. Hari ini, sebagai ucapan terima kasih, kita mau memberikan kepada mereka yang sedang menderita. Inilah simbolis daripada penuangan air. Ya, jadi tidak ada istilahnya ketika Anda menuang air, leluhur Anda langsung dapat airnya. Bukan seperti itu ya, tetapi leluhur Anda akan dapat manfaat daripada ketika Anda melakukan hal-hal yang tadi Bante sebutkan ya. Dan wadah air ini hanya untuk membantu Anda fokus. Sebenarnya Anda membantu Anda untuk fokus, tapi kalau Anda sudah bisa fokus sendiri, sudah nggak perlu pakai air itu nggak apa-apa. Ya. Makanya ketika kalau di Bante paling marah ya kalau di chat dia itu, Bante paling ditegur ya kalau orang yang lagi mau pelimpahan jasa main HP atau HP-nya masih bunyi. Ya, karena akan membuat gangguan untuk orang-orang yang mau ibadah, itu nggak boleh. Jadi kalau sebelum melakukan pelimpahan jasa, handphone itu mesti silent, semuanya harus silent. Nah, kadang-kadang Bante lihat juga di Patidana atau di masa-masa cheat gue gitu ya. Setelah kadang-kadang umat sudah melakukan sanghadana, begitu dia kembali ke tempat duduk, apa yang dilakukan? Coba perhatikan. Update status, main HP, ngobrol sama sampingnya. Leluhurnya dapat apa? Ya, jadi ketika Anda sudah berdana, kembali duduk tenang. Ya, siapkan batin. Sebentar lagi mau pelimpahan jasa, sabar. 20 menit doang paling kan teman-teman berdana gitu selesai. Ya, jangan begitu pulang langsung cepat-cepat duduk di kursi kemudian itu foto-foto dan seterusnya. Ya, jadi kasihan. Ingat, mereka sudah menanti sekian lama, cuma nunggu hari itu, kemudian kita nggak konsentrasi full, ya kasihan mereka. Makasih. Ya, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan lagi Bante di chat dari Cimari. Selamat malam Bante. Mau tanya, apakah benar dengan sering membantu orang dalam urusan kemalangan, melimpahkan jasa dan dana makan bisa membawa aura nggak bagus untuk kita? Terima kasih Bante. Pak Bante baca sendiri ya. Iya Bante. Apakah benar selalu membantu orang dalam urusan kemalangan, melimpahkan jasa dan makanan bisa membawa aura nggak bagus untuk kita? Oh, ya, jadi ketika Anda sering berbuat baik, terus Anda mendapatkan aura nggak bagus ya. Ini adalah kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang keliru ya, bukan pemikiran yang benar. Karena setiap kita melakukan perbuatan baik, ya, justru akan membuat hidup kita lebih berarti, akan membuat makna daripada hidup kita lebih berarti. Contoh, ketika Anda berbuat baik kepada orang yang susah, bukan tidak mungkin Anda akan bersyukur. Betul nggak? Contoh kalau misalnya, kalau nggak salah timnya Ko Awi suka pergi bantu bikin bedah rumah ya Ko Awi ya, yang pernah kita ketemu. Ya, Nah, Bante. bukan berarti ketika teman-teman lagi pergi lihat survei rumah, ketika mereka melihat rumah, bukan berarti mereka akan bersyukur, oh, kasihan ya, syukur saya, rumah saya masih lebih baik, lebih layak daripada rumah orang ini. Nah, iya kan? Jadi itu akan mengganti pandangan kita malahan, ya, ketika Anda langsung berbuat baik seperti itu. Yang kedua, ketika kita melakukan pertolongan kepada mereka-mereka yang menderita, yang sedang kemalangan, ya, itu bukan berarti kita menjadi akan mengambil kayak mungkin sialnya pindah ke kita, itu enggak, ya, itu enggak. Kadang-kadang juga ketika kita misalnya, ini juga pantangan-pantangan yang kadang-kadang rumah duka ya, rumah duka. Nah sekarang, kalau ke rumah duka katanya nggak bagus, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Anda percaya ciong ya? Aduh saya ciong Tai Sui hari ini nggak boleh ke rumah duka, betul nggak?
Anda percaya Betul, itu? Bante. Betul, oke. Nanti kalau besok-besok ada yang meninggal, Bante tinggal bilang tahun ini maaf, Bante Cio nggak bisa ke rumah duka. Sembayangnya pakai Zoom aja. Kalau kami sudah sebagai anggota sangha, mana ada lagi, ya kan? Iya. Iya, Bante sendiri sekarang lagi ciong, tahun ini ciong, ya kan? Ke rumah duka pergi juga, mau gimana? Ya pergi, ya kan? Ada alasan. Ya jadi ini semua tergantung daripada pola pikir kita. Ketika pola pikir kita, niat kita baik, itu semua nggak pengaruh. Itu semua nggak pengaruh. Tetapi ketika berpengaruh ke kita, ya ini berpengaruh kepada kita. Contoh, ketika Bante dari masih kuliah, Bante ingat pesan dari Ayah Santini. Waktu di kuliah kan kami juga aktif di KMB kan. Ayah Santini tuh pesan ke Bante, dia bilang begini, KMB ya, dia bilang harus benar-benar mempergunakan dana dari umat. Contoh dia bilang, beliau sampaikan adalah contoh. Misalnya kita mau baksos. Baksos itu kita minta atas nama orang miskin. Maka baksos itu adalah hak orang miskin. Nggak boleh dipotong. Nggak boleh diambil sebagai keuntungan daripada organisasi. Nah ini contoh Bapak Ibu. Ya. Nah ketika kita menjalankan rule seperti ini, tentunya hidup kita akan baik dibandingkan dengan tuh kasih kayak biasa ya 25 sampai di bawah cuma 10 dapatnya. Nah, tentunya yang seperti ini sistemnya itu mengalami kemalangan karena kenapa? Kita mengambil hak-hak hidup dari orang lain. Hak-hak daripada orang-orang yang susah. Kita yang makan uangnya. Jadi yang susah siapa sendiri sekarang? Kita. Karena kita melakukan hal yang kurang benar, tidak amanah. Nah, jadi selama Anda melakukan segala sesuatu dengan amanah yang baik, nggak masalah. Ya, lakukan. Ya, mungkin ini Cemeri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Makasih. Ya. Ya, terima kasih Bante. Ya, kasih Pak Awi. Teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau ketik di chat. Ya Bante, ini ada pertanyaan lagi Bante di chat dari WW. Bagaimanakah caranya agar karma baik kita cepat berubah? Karma baik jenis apa yang paling besar pengaruhnya dalam hidup seseorang? Misalkan kalau seseorang sedang dalam kesulitan ekonomi, karma baik apa yang dapat dilakukan untuk mengubah nasibnya? Baik. Jadi karma baik yang paling besar, paling susah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, investasi yang paling mahal, paling susah. Ya, di dunia ini sama. Apa karma baik yang paling besar? Tapi Bante bilang ini paling susah dilakukan. Ya, apa kira-kira? Ya, meditasi. Itu adalah karma baik yang ya. Tetapi umat Buddha ketika Bante bilang, ayo meditasi. Waduh, ampun ya. Mau Bante, mau pulang, mau kabur, mau ke toilet. Ya mungkin umatnya bisa ribuan kalau hari Minggu, ketika sesi meditasi nggak lebih dari 50 datang. Padahal kalau Anda mau yakin, meditasi adalah karma baik yang paling besar. Kenapa meditasi ini paling besar? Meditasi berdampak bukan ketika Anda bahagia, bukan ketika Anda kaya, dan meditasi akan berdampak juga ketika Anda susah. Ketika Anda miskin, meditasi juga akan berdampak buat Anda. Meditasi juga akan berdampak ketika Anda sehat. Dia juga akan berdampak kepada ketika kita sakit.
Ya, ini meditasi manfaatnya sangat luar biasa. Tetapi ini sangat susah, sangat jarang dilakukan oleh umat Buddha. Nah, sekarang Bante pernah ada cerita atau ini ya, ini umat Buddha kan suka investasi. Jadi ini juga sampai dibikin ceramahnya sesuai dengan investasi ya. Misalnya, berdana kepada hewan dapatnya sekian. Betul nggak? Pernah dengar nggak ceramah ini? Baru berdana kepada manusia biasa, hasilnya lebih tinggi sedikit daripada berdana ke hewan. Misalnya kita berdana ke manusia yang jarang memiliki melakukan sila. Maka lebih tinggi kita memberikan kepada mereka. Contoh, ketika kita berdana makan kepada hewan, ya, at least ketika Anda lewat, Anda nggak digonggong, misalnya. Ya kan? Ketika Anda berdana, sering berdana kepada preman, ketika nanti Anda liburan, keluar kota, ya mungkin rumah kita dikunci, orang mau maling ke tempat kita, premannya akan bilang, jangan, itu orangnya baik, maling aja tuh samping tuh, pelit, ambil aja tuh. Ini manfaat daripada kita berbuat baik pada preman, ya. Kemudian berbuat baik kepada orang yang memiliki sila seperti upasaka upasika, berbuat baik kepada mulai biku sangga, kepada Sotapanna, Sakadagami, Arahat sama Sang Buddha. Ya, lebih tinggi daripada berdana sangha adalah apa? Tawara dana atau berdana kepada pembuatan wihara atau buku-buku dhamma, ya. Nah, lebih tinggi dari ini adalah apa? Ini adalah danang tertinggi, ya. Sabda danang tertinggi. Kemudian apalagi yang lebih tinggi? Dari semua pemberian dana inilah, ya, yang orang bilang bikin wihara inilah yang paling tinggi, ya. Tapi Bapak Ibu, Bante nggak anjurkan untuk zaman now, ya. Zaman now kita mesti bikin sekolah, nggak boleh bikin wihara kebanyakan. Bikunya nggak ada, sayang ya. Nanti jadi museum wiharanya. Nah, kemudian lebih tinggi dari ini adalah apa? Anda menjalankan satu sila. Ini lebih tinggi daripada Anda berdana tadi. Satu sila. Ya, kalau Anda menjalankan sila tentunya lebih tinggi. Sampai kepada biku yang memiliki sila yang tertinggi. Ya kan, 227 sila. Lebih tinggi daripada sila adalah ketika Anda mencapai jana, ketenangan batin walaupun hanya 1 detik. Itu karma baiknya besar. Jana. Ketika Anda menembus yang namanya tinggi, memahami 4 kesunyataan mulia, itulah pemahaman yang tertinggi. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan daripada berbuat baik. Pertanyaannya, kapan memulai meditasi? Ya, Bante udah, Anda belum kan? Ya udah, kapan Anda mau lakukan? Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan di dalam berbuat baik di dalam ajaran agama Buddha. Kenapa sih meditasi ini bagus? Karena meditasi, kesadaran ini mengikuti kita sampai kita bebas dari samsara. Selama kita ada di samsara, kesadaran akan ikuti kita. Pikiran, perasaan ini ikuti kita terus, ya kan? Kadang-kadang Anda ketemu dengan orang baru lihat, kok judes banget, ya kan? Karena itu mungkin hubungan lampau adalah musuh kita. Ya, kadang-kadang ketemu, kok nyaman dengan orang ini. Nah, mungkin ini adalah kalyanamita kehidupan lampau. Ini dari mana? Dari kesadaran kita. Ya, dari alam bawah sadar kita yang kita bawa sampai sekarang. Jadi, ketika Anda bermeditasi, ini adalah investasi yang investasi jangka panjang, ya. Karena 4 ini, ya kan, cita, kemudian sati, ya, cita, winyana, sanya, ya, sama wedana. Ya, 4 ini menemani Anda sepanjang waktu, ya. Kehidupan sekarang belum nibbana, masih ada sampai terus. Jadi ketika Anda melatih meditasi, berarti Anda melakukan investasi terhadap 4 hal ini sepanjang waktu Anda. Ya, jadi ketika Anda meditasi, tahan-tahan ya. Kalau, Bante 10 menit udah kram, udah tahan aja. Ini investasi jangka panjang. Ini blue chip, ini bagus ya. Lanjutkan, harus semangat. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bante. Ya, makasih Bante.
Ini ada satu pertanyaan lagi Bante dari email. Apakah kita bisa mengubah nasib? Nasib dan takdir sama apa beda? Kalau beda, di mana bedanya Bante? Oke, bentar Bante baca lagi ya. Yang dari email ya, dari email. Iya Bante. Oh, ini nasib sama ini ya. Oke, kalau nasib yang tadi Bante sudah cerita, nasib dan takdir ini mungkin hanya bahasa yang berbeda. Nah, biasanya mereka menganggap bahwa segala sesuatu ini sudah digariskan ya. Jadi kita hanya sebagai manusia hanya menjalani ya. Jadi konsep ini ketika Anda hanya merasa menjalani, maka kita hanya membuat kapasitas hidup kita adalah sempit dan kecil. Jadi ya sudahlah, kita cuma mau menjalani aja, ya sudah. Ya hanya seperti itu aja ya. Jadi pasif hidup kita. Ya, jadi ini adalah persamaan yang dari takdir sama nasib ya. Jadi mungkin ini Email. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ini mungkin waktunya udah mau 9.30 ya Bante. Apa kita terima satu lagi Bante ya? Boleh, nggak apa-apa ya. Ini ada yang bertanya Bante di chat Oppo Reno. Mohon petunjuk Bante meditasi Vipassana yang simple. Terima kasih. Ya, jadi meditasi Vipassana sebenarnya hanya secara teoritis saja ya, dibagi menjadi dua, yaitu samatha dan Vipassana. Sebenarnya meditasi itu adalah hal yang sama, ya, seperti kaki kita, ada dua kan, jadi kaki kiri maju, kaki kanan juga maju. Nah, mungkin kaki kiri maju, kaki kanan ditinggalin, ya, jadi sama dengan samatha dan Vipassana, ya bisa dilatih sebenarnya secara bersamaan, ya. Nah, yang paling simpel di dalam penjelasan Sang Buddha adalah meditasi yang bisa kita lakukan yang paling simpel dan bisa itu atau meditasi mengenai pernapasan ya. Nah, meditasi bisa ya di dalam teks Mahasatipatthana Sutta, Bapak Ibu bisa baca atau download, mungkin bisa Ko Awi bisa share tentang Mahasatipatthana Sutta di filenya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai teori daripada cara bermeditasi. Ya, Mahasatipatthana Sutta ini Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak dari Ayya Santini, ya, Bhikkhuni Santini, di mana Bante kenal dari saya masih kecil. Ayya sudah sangat terlatih meditasi, terutama belajar dengan Bante, kalau nggak salah Bante Tita Ketuko ya, kalau nggak salah beliau punya guru, salah satunya belajar dari beliau ya. Dan kemudian sampai hari ini beliau adalah instruktur meditasi yang kompeten lah di bidang Mahasatipatthana Sutta. Jadi Bapak Ibu bisa ikut retret beliau. Nah, kemudian untuk berlatih simple di dalam rumah ketika Anda sedang ada waktu, ya, meditasi itu intinya adalah mengembangkan kesadaran. Ya, hanya mengembangkan kesadaran. Simpelnya seperti kita yang sedang mengamati CCTV. Ya, jadi cuma tahu. Misalnya ketika kita lagi pegang HP ya, kalau Bante juga di HP ada CCTV untuk lihat, ya kan? Oh, hari ini karyawannya masuknya on time atau terlambat gitu. Ya, karena di kantor Bante itu pokoknya masuk jam 8, ikut jam kantor ya. Kalau 8:01 ya udah dapat screenshot langsung. Nah, jadi ketika misalnya kita lihat CCTV, apa yang kita bisa lakukan? Nothing. Betul nggak? Kita hanya mengetahui kan? Karena kita nggak bisa melakukan apapun di situ. Ya, kita nggak bisa melakukan apapun di situ. Jadi sama dengan meditasi, kita hanya melihat segala sesuatu itu silih berganti ini, hanya mengetahui, hanya menyadari. Atau
misalnya kita jadi satpam. Ya, kalau Anda lihat satpam di mall, ya kan, ketika satpam dia berdiri di mall itu, di tempat jaga dia cuma tahu, oh bapak ini masuk, oh ibu ini keluar dari pintu itu. Betul nggak? Nah, jadi kesadaran yang kita kembangkan seperti si satpam tadi, dia tetap ada di posnya, tetapi dia tahu ini ada ibu yang masuk, ada bapak yang keluar, ya. Dia nggak kepo, ya, tidak. Ini bapak datang pakai mobil apa? Ini ibu tadi belanjanya kemana? Betul nggak? Satpam nggak begitu kan? Satpam hanya tetap berdiri di posnya. Nah, sama dengan ketika bapak ibu sedang bermeditasi, tetap hanya mengembangkan kesadaran. Cukup mengetahui, oh, nafas ini masuk, nafas ini keluar. Cukup mengetahui seperti itu. Nafas ini masuk, nafas ini keluar. Nafas ini masuk, nafas ini keluar. Pikiran apapun yang muncul, ya kan? Pikiran baik, pikiran jahat, ya, pikiran yang penuh ketakutan, depresi, apapun yang muncul dicuekin. Nggak usah kita apa istilahnya sekarang kepoin, nggak usah. Tetap kita hanya mengetahui nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Dengan cara inilah Bapak Ibu perlahan-lahan akan mendapatkan ketenangan, ya. Tetapi untuk lebih jelasnya, Bante sarankan harus mengikuti retret yang minimal 10 hari. Jadi teknik-tekniknya Bapak Ibu sudah dapat lebih clearly, dapat dari pembimbing, nah kemudian Bapak Ibu bisa praktekkan kembali di rumah. Bante tidak sarankan ketika Anda bermeditasi, Anda hanya lihat dari YouTube. Atau Anda lihat dari belajar dari buku. Itu nggak boleh. Ya, Bante sarankan harus ada pembimbing yang benar-benar face to face dengan Anda ketika Anda bermeditasi. Ya, karena buku tidak bisa kasih tahu kalau pikiran kita salah atau postur kita salah. Ya, jadi kalau ada guru pembimbing di depan kita, itulah yang terbaik ketika Anda bermeditasi. Ya. Ya, terima kasih Bante. Sharingnya luar biasa pada malam hari ini, Bante. Sama-sama, terima kasih kesempatannya. Anumodana. Bante, kita sesi foto bersama dulu, Bante ya. Oh iya, boleh kok. Ya, teman-teman silakan on kamera, tangan beranjali. Kita foto bersama dulu. Setelah ini kita akan pelimpahan jasa. Oke, udah siap semua? Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar, di-set dulu. Oke, set kedua. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Teman-teman, mari bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa setelah kita mendengarkan sharing Dhamma pada malam hari ini. Bante, boleh pimpin doanya, Bante? Baik, boleh. Tawata ya. Andama yang etawata dinang karoma se tawata jammehi sambatang punya sambadam
Sabe dewa numo dantu sabba sampati siddhya etawata ca ammehi sampatam punya sampadang sambe buddha numo dantu sabba sampati siddhya etawata ca ammehi sampatang punya sampadang sabe satta numo dantu sabba sampati siddhya akasata ca bummata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu lokasantikam akasata ca bummata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cimimang rakantu ratakam idang wonyatinang hotu sukita kontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita kontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita kontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bhavatu loko ca raja bhavatu dhammiko akasata ca bummata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata ca bummata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa ciram rakantu desanam akasata ca bummata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mampare. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante Anumodana Terima kasih, Bante. atas demodesananya. Ya, Semoga sama-sama Bante sehat selalu. Anumodana kesempatannya. Terima kasih Bante Terima kasih, Anumodana. Bante Anumodana. Terima kasih Bante. Bante. Ya, sama-sama. Modana Bante. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih Bante Anumodana Bante. Aduh. Ya, kasih. Bante izin live ya. Terima Ya, kasih kasih, Bante. semuanya. Ya, terima kasih Bante. Ya. Terima kasih.